Dalam hidup, kita seringkali tidak benar-benar hidup dengan sadar. Pikiran kita bergerak begitu cepat, menilai, menghakimi, dan bereaksi terhadap setiap hal yang terjadi. Ketika seseorang menyinggung kita, lidah lebih cepat dari kesadaran. Ketika keadaan tidak sesuai keinginan, emosi segera meledak. Kita lupa bahwa antara peristiwa dan tanggapan, ada ruang kecil, ruang yang bisa menjadi tempat kebijaksanaan tumbuh. Namun sayangnya, ruang itu jarang kita sadari. Buddha melihat dengan jelas bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari cara kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Reaksi adalah gerak spontan yang lahir dari ketidaksadaran, dari kebiasaan lama yang terbentuk oleh nafsu, kebencian, dan kebodohan batin. Sebaliknya, respon lahir dari kesadaran, kejernihan, dan pemahaman. Respon adalah pilihan yang penuh perhatian, reaksi adalah kebiasaan yang tak terkendali. Ketika kita belajar merespon alih-alih bereaksi, kita mulai memegang kendali atas batin kita sendiri. Kita tidak lagi menjadi budak emosi, melainkan menjadi pengamat yang bijaksana atas aliran perasaan dan pikiran. Disinilah letak kebebasan sejati, kebebasan batin yang tidak bergantung pada keadaan luar. Melatih pikiran untuk merespon adalah seni yang dalam. Ia bukan sekadar menahan diri, melainkan memahami diri. Ia bukan soal menutupi emosi, tetapi menyadari sumbernya. Dan dalam latihan ini, ajaran Buddha menjadi lentera yang menuntun, mengajarkan bagaimana kesadaran dan kebijaksanaan dapat menuntun kita melintasi badai reaksi menuju ketenangan sejati. Mari simak ajaran yang sangat luhur ini, dan berikut adalah 5 cara untuk memiliki kesadaran dan kebijaksanaan dalam respon permasalahan di dunia. Pertama, hidup saat ini. Hidup saat ini berarti menampakkan kesadaran penuh pada momen yang sedang berlangsung. Kedengarannya sederhana, namun sesungguhnya ini adalah latihan spiritual yang paling dalam. Sebab pikiran manusia jarang berada di sini, ia terjebak dalam bayangan masa lalu atau bayang-bayang masa depan. Pikiran yang menyesali masa lalu menciptakan kesedihan, pikiran yang mencemaskan masa depan menumbuhkan ketakutan. Akibatnya, kita hidup tanpa benar-benar hidup, bereaksi terhadap bayangan yang bahkan belum nyata. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan sejati hanya ada dalam momen ini, detik yang sedang bernafas, langkah yang sedang berjalan, suara yang sedang terdengar. Ketika kita tidak hidup di saat ini, setiap hal kecil bisa memicu reaksi. Seseorang menatap kita dengan cara tertentu, dan kita merasa tersinggung. Sebuah ucapan salah tafsir, dan emosi segera muncul. Mengapa demikian? Karena pikiran yang tidak hadir akan selalu membawa beban masa lalu, luka yang belum sembuh, kenangan yang belum tuntas, keinginan yang belum terpenuhi. Saat seseorang berbicara kasar, kita tidak mendengar ucapannya sebagai apa adanya, melainkan sebagai pantulan dari semua pengalaman serupa yang pernah menyakiti kita. Maka reaksi pun muncul, bukan terhadap kenyataan saat ini, melainkan terhadap memori yang diseret dari waktu lampau. Hidup saat ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi dalam diriku sekarang. Saat kesadaran ini hadir, kita menyaksikan amarah tanpa menjadi marah, melihat ketakutan tanpa menjadi takut. Disinilah kekuatan sejati lahir, kekuatan untuk memilih respon, bukan reaksi. Buddha menyebut ini sebagai kesadaran dan pemahaman jernih terhadap setiap gerak tubuh, ucapan, dan pikiran. Dengan kesadaran itu, kita tidak lagi hidup secara otomatis, tetapi secara sadar. Namun kesadaran bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan cara untuk menemuinya sepenuhnya. Ketika kita mencuci piring,
kita hanya mencuci piring, bukan memikirkan masalah esok atau penyesalan kemarin. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita hadir sepenuhnya dalam percakapan itu. Dalam kesederhanaan hadir, ada kedamaian yang mendalam. Kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicapai, tetapi sesuatu yang ditemukan dalam detik ini, ketika pikiran berhenti berlari dan kembali pulang ke rumahnya sendiri, momen saat ini. Hidup saat ini juga berarti menerima apa adanya, baik rasa senang maupun tidak nyaman. Karena kesadaran tidak memilih, ia hanya menyaksikan. Ketika kesadaran tumbuh, kita melihat bahwa semua pengalaman hanyalah datang dan pergi seperti awan di langit batin. Tak perlu mengejar yang menyenangkan, tak perlu menolak yang menyakitkan. Dalam penerimaan itulah, reaksi perlahan lenyap, digantikan oleh respon yang lembut dan bijaksana. Maka benar kata Buddha, hidup dengan sepenuhnya sadar pada momen ini adalah jalan menuju kebebasan. Sebab hanya di saat ini, kita benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari masa depan, dan bebas dari belenggu reaksi yang membutakan. Kedua, lihat dan pahami akar emosi. Emosi bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan jendela yang memperlihatkan isi batin kita yang sesungguhnya. Setiap kali marah, takut, iri, atau kecewa muncul, sesungguhnya batin sedang berbicara, mengungkapkan sesuatu yang belum selesai. Namun kita jarang mendengarkannya dengan lembut. Kita lebih sering menolak, menutupi, atau melawan emosi itu. Dalam ajaran Buddha, justru di sanalah letak kebodohan, karena kita sibuk melawan bayangan yang muncul dari dalam diri sendiri. Kebijaksanaan sejati tidak menolak emosi, tetapi menyelaminya dengan kesadaran penuh, sampai akar penderitaan itu terlihat dengan jelas. Buddha menjelaskan bahwa setiap reaksi lahir dari 3 racun batin: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. 3 racun ini ibarat api halus yang membakar kedamaian dari dalam. Ketika keinginan tak terpenuhi, kita terbakar oleh lobha. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, kita dilahap oleh dosa. Dan ketika kita tidak memahami hakikat segala sesuatu, moha menutupi pandangan kita dengan kabut ketidaktahuan. Reaksi pun muncul, kata-kata kasar, kemarahan, atau rasa sakit hati. Namun sesungguhnya, musuh sejati bukanlah orang lain, melainkan racun batin yang belum kita jinakan. Melihat akar emosi berarti berani menatap diri tanpa topeng. Saat amarah muncul, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Tanyakan dengan jujur, apa yang sedang aku pertahankan? Barangkali ego yang tersinggung, atau rasa takut kehilangan pengakuan. Saat cemburu datang, mungkin itu bukan tentang orang lain, melainkan tentang ketidakmampuan kita mencintai diri apa adanya. Menyelami emosi seperti ini adalah bentuk keberanian spiritual. Karena kita berani memasuki ruang paling gelap dalam batin dengan lentera kesadaran. Dan justru di dalam kegelapan itulah, cahaya pemahaman mulai menyala. Ketika kita benar-benar memahami akar dari setiap emosi, kita berhenti melihatnya sebagai sesuatu yang harus diusir. Kita mulai melihat bahwa amarah muncul untuk menunjukkan di mana kita masih melekat. Ketakutan hadir untuk memperlihatkan di mana kita belum percaya pada Dhamma. Emosi menjadi guru yang sabar, yang terus datang sampai kita belajar pelajarannya. Maka, daripada bereaksi, kita bisa duduk tenang bersama emosi itu, mengamatinya lahir, menatapnya berubah, dan melihatnya lenyap. Di saat itulah, kita merasakan kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kebebasan dari dalam diri sendiri. Buddha pernah bersabda, seperti seorang penjaga kebun yang mencabut akar rumput beracun agar bunga dapat tumbuh, demikian pula seorang bijaksana mencabut akar kilesa agar kedamaian muncul.
Melihat dan memahami akar emosi bukan sekadar latihan mental, tetapi jalan menuju pembebasan. Sebab ketika kita tahu dari mana emosi berasal, kita tidak lagi dikuasai olehnya. Amarah bisa hadir, tetapi kita tidak menjadi marah. Ketakutan bisa datang, tetapi kita tidak hidup dalam takut. Kita menjadi saksi yang sadar, bukan korban dari badai batin. Dan di titik itu, keheningan sejati mulai bertumbuh. Hening bukan karena tiadanya emosi, melainkan karena batin telah memahami sumbernya. Ketiga, memiliki pandangan benar. Pandangan benar adalah cahaya pertama yang menuntun langkah menuju kebijaksanaan. Ia bukan sekadar keyakinan intelektual, melainkan cara memandang kehidupan dengan mata yang jernih. Tanpa pandangan benar, batin mudah tersesat oleh penilaian, melekat pada kesenangan, dan menolak penderitaan. Buddha menyebut pandangan benar sebagai akar dari jalan mulia berunsur 8, sebab semua perilaku, ucapan, dan pikiran akan lahir dari cara kita memandang dunia. Jika pandangan kita keliru, maka seluruh hidup pun menjadi keliru. Namun bila pandangan kita benar, maka segala sesuatu yang kita hadapi menjadi kesempatan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menderita. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya berarti menyadari 3 corak universal: ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti diri. Ketika kita benar-benar memahami bahwa segala sesuatu berubah, maka kelekatan perlahan mencair. Kita tidak lagi memaksa dunia untuk sesuai keinginan kita, karena kita tahu segala sesuatu lahir dan lenyap sesuai hukum alam. Pujian datang dan pergi, kebahagiaan pun demikian. Bahkan orang yang paling kita cintai pun akan berubah, dan suatu hari harus kita lepaskan. Pandangan ini tidak membuat hati dingin, justru membuatnya hangat, karena kita belajar mencintai tanpa menggenggam. Pandangan benar juga menyingkap bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi kepuasan abadi. Apa yang kita kejar hari ini, mungkin besok terasa hampa. Ketika kita tidak melihat hakikat ini, kita terus bereaksi, mengejar yang menyenangkan, menolak yang menyakitkan. Tapi ketika kita memahami bahwa dukkha adalah bagian dari kehidupan, kita tidak lagi melawan realitas. Kita mulai menerima bahwa ketidaknyamanan, kehilangan, dan kesedihan adalah guru yang menyadarkan. Dari penerimaan itu lahir ketenangan, karena kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginan kita. Lebih dalam lagi, pandangan benar menunjukkan bahwa tidak ada inti diri yang tetap. Segala sesuatu hanyalah rangkaian sebab dan akibat, aliran kondisi yang terus berubah. Aku yang marah, aku yang bahagia, aku yang menderita. Semuanya hanyalah peristiwa batin yang muncul dan lenyap. Ketika ini dipahami, reaksi kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi membela ego, karena melihat bahwa ego hanyalah bayangan dari pikiran yang belum tercerahkan. Maka ketika seseorang marah kepada kita tidak terseret ke dalamnya. Kita melihat kemarahan itu seperti gelombang di lautan, datang, bergulung, lalu hilang. Dan kita tetap menjadi samudra yang tenang. Pandangan benar bukanlah akhir, tetapi fondasi bagi segala kebijaksanaan. Ia menuntun kita untuk melihat kehidupan dengan mata welas asih, bukan dengan mata penghakiman. Ia membuat kita menyadari bahwa tidak ada musuh di luar diri, yang ada hanyalah ketidaktahuan yang menutupi pandangan. Ketika pandangan benar telah berakar, setiap peristiwa menjadi cermin dhamma, setiap kesulitan menjadi jalan menuju kebebasan. Orang yang memiliki pandangan benar melihat dunia sebagaimana adanya, dan karena itu, ia tidak lagi terikat oleh dunia. Dengan pandangan benar, kita tidak lagi bereaksi secara buta, tetapi merespon dengan mata hati yang terang dan batin yang damai. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat,
Kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, hidup dengan cinta kasih dan welas asih. Kesadaran tanpa cinta kasih, ibarat api tanpa cahaya, panas, namun tak menghangatkan. Kebijaksanaan dan cinta kasih harus berjalan beriringan, bagaikan dua sayap burung yang membuat batin dapat terbang menuju kebebasan sejati. Kesadaran memberi kejernihan untuk melihat, sementara cinta kasih memberi kelembutan untuk merangkul. Bila seseorang hanya sadar tanpa welas asih, ia mudah terjebak dalam ketenangan yang kaku, merasa, melihat dengan benar, namun kehilangan sentuhan manusiawi. Tapi bila cinta kasih hadir bersama kesadaran, maka setiap pandangan menjadi jernih sekaligus lembut, menyadarkan tanpa menghakimi, menegur tanpa melukai. Buddha menyadari dengan jelas bahwa setiap makhluk mendambakan kebahagiaan dan berusaha menghindari penderitaan. Ketika kita sungguh memahami kebenaran sederhana ini, kita berhenti melihat orang lain sebagai musuh. Bahkan mereka yang menyakiti kita pun, pada dasarnya, sedang berjuang melawan luka batin mereka sendiri. Orang yang kasar seringkali hanyalah seseorang yang tidak tahu bagaimana menanggung rasa sakitnya. Menyadari hal ini membuat hati kita lembut, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita melihat dengan kebijaksanaan. Cinta kasih sejati tidak lahir dari simpati dangkal, melainkan dari pemahaman mendalam bahwa semua makhluk berada dalam perjalanan panjang menuju kebebasan, dengan luka dan kebodohan yang berbeda-beda. Ketika cinta kasih hadir, reaksi negatif perlahan berubah menjadi respon yang menenangkan. Saat seseorang melontarkan kemarahan, kita tidak membalas dengan api yang sama, tetapi dengan kesejukan. Kita mungkin tetap berbicara tegas, tetapi tanpa kebencian. Kita menegur, namun tanpa niat melukai. Itulah kekuatan sejati dari hati yang penuh welas asih. Ia mampu mengubah racun menjadi obat, amarah menjadi pengertian. Sebab cinta kasih bukan sekadar perasaan lembut, melainkan energi sadar yang menembus dinding ego, menghubungkan hati kita dengan penderitaan orang lain. Cinta kasih juga berarti mencintai diri sendiri dengan benar. Banyak orang tidak bisa berwelas asih kepada sesama, karena mereka belum berdamai dengan diri sendiri. Mereka menolak kelemahan, memusuhi kesalahan, dan hidup dalam rasa bersalah. Padahal, welas asih sejati dimulai dari keberanian untuk memeluk diri sendiri dalam luka. Saat kita bisa berkata lembut kepada diri sendiri, "Aku juga sedang belajar," maka hati pun terbuka untuk berkata hal yang sama kepada orang lain. Dari sanalah, cinta kasih mengalir alami, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Hidup dengan cinta kasih dan welas asih adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Ia tidak menolak penderitaan dunia, tetapi hadir di tengahnya dengan hati yang terbuka. Ia tidak lari dari kekerasan, tetapi meresponnya dengan kedamaian. Di dunia yang sering dibangun di atas ego dan kepentingan, hati yang berwelas asih adalah cahaya yang menuntun banyak jiwa yang tersesat. Seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur tanpa ternoda, demikianlah cinta kasih yang sejati. Ia lahir di tengah penderitaan, namun tidak dikotori oleh kebencian. Inilah kekuatan batin tertinggi, bukan kemampuan untuk menaklukkan orang lain, melainkan kemampuan untuk terus mencintai,
bahkan ketika dunia tampak tidak layak dicintai. Kelima, belajar sabar dan tenang. Kesabaran bukan sekadar kemampuan menunggu, melainkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kesabaran disebut sebagai perisai kebijaksanaan karena ia melindungi batin dari luka yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan dan kemarahan. Orang yang sabar tidak berarti lemah atau pasif, tetapi ia memahami hukum sebab akibat dengan jernih. Ia tahu bahwa setiap hal, setiap peristiwa, bahkan setiap penderitaan, muncul karena sebab-sebab tertentu, dan semuanya akan berakhir ketika sebabnya lenyap. Maka ia tidak tergesa bereaksi, melainkan menunggu dengan keheningan yang penuh pengertian. Ketika kesabaran menyertai kesadaran, batin menjadi luas seperti samudra. Ombak datang silih berganti, pujian, celaan, kesuksesan, kegagalan, namun samudra tidak terusik oleh gelombangnya. Itulah yang disebut keseimbangan batin yang sejati. Ia bukan ketidakpedulian, melainkan kedalaman jiwa yang tidak lagi diguncang oleh perubahan. Orang yang memiliki batin yang seimbang, tidak terbawa euforia ketika dipuji, dan tidak tenggelam dalam kesedihan ketika dicela. Ia tetap teguh, karena tahu bahwa segala sesuatu datang hanya untuk pergi, hadir hanya untuk lenyap. Namun mencapai ketenangan seperti itu bukan perkara mudah. Ia memerlukan latihan panjang untuk mengamati setiap reaksi batin tanpa mengikutinya. Setiap kali kita marah, kecewa, atau gelisah, sesungguhnya itu kesempatan untuk berlatih sabar. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak untuk kuperjuangkan dengan kemarahan? Seringkali, jawaban itu membawa keheningan. Di saat itu, kita mulai menyadari betapa banyak energi telah kita habiskan untuk bereaksi terhadap hal-hal kecil. Sabar bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk tidak kehilangan kejernihan. Dan dari kejernihan itulah kebijaksanaan tumbuh. Kesabaran juga melatih kita untuk percaya pada proses kehidupan. Banyak penderitaan muncul karena kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai keinginan kita, sekarang juga. Padahal, bunga pun memerlukan musim untuk mekar, dan pohon membutuhkan waktu untuk berbuah. Dengan sabar, kita belajar menghargai perjalanan, bukan hanya hasilnya. Kita berhenti menuntut hidup untuk tunduk pada jadwal ego, dan mulai menyesuaikan irama batin dengan irama alam. Ketika sabar tumbuh, kita menyadari bahwa setiap hal yang datang, baik atau buruk, adalah guru yang sedang mengajarkan sesuatu. Pada akhirnya, sabar dan tenang bukan sekadar sikap, tetapi jalan menuju kebebasan batin. Ketika kita mampu diam di tengah badai, sesungguhnya kita telah menemukan kekuatan sejati. Tidak ada lagi yang bisa benar-benar mengusik, karena kita telah memahami bahwa semua hal hanyalah arus yang mengalir, tidak untuk ditolak, tidak untuk digenggam. Seperti pepatah damai yang lembut namun dalam maknanya, kesabaran adalah permata hati, dari sana lahir kedamaian, dan dari kedamaian lahir kebijaksanaan. Maka, belajar sabar dan tenang bukan hanya melatih diri menghadapi dunia, melainkan menyiapkan batin untuk menjadi cermin dari dhamma itu sendiri, jernih, seimbang, dan bebas dari reaksi yang membelenggu. Melatih pikiran untuk merespon bukanlah perjalanan sehari dua hari. Ini adalah latihan seumur hidup, sebuah perjalanan menembus kabut batin menuju cahaya kesadaran. Namun setiap kali kita berhasil menunda reaksi, sekecil apapun, sesungguhnya kita sedang menapaki langkah menuju kebebasan. Seperti tetesan air yang terus menimpa batu, latihan yang berulang akan membentuk batin menjadi lembut, sabar, dan jernih. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kemampuan untuk merespon dengan bijaksana adalah harta yang tak ternilai. Ketika orang lain menyalakan api amarah, kita bisa menjadi kesejukan. Ketika dunia dipenuhi kegaduhan,
kita menjadi ketenangan. Inilah bentuk nyata praktik Dhamma dalam kehidupan modern, tidak terjebak dalam reaksi, tetapi menebar kebijaksanaan dalam setiap langkah. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menjadi makhluk tanpa perasaan, melainkan untuk menjadi makhluk yang menyadari perasaannya. Ia tidak meminta kita menekan amarah, tetapi mengamatinya hingga sirna. Dalam setiap momen kita memilih untuk sadar, kita sedang membebaskan diri dari rantai sebab akibat yang mengikat penderitaan. Akhirnya, merespon dengan kesadaran adalah bentuk cinta tertinggi terhadap diri sendiri dan semua makhluk. Sebab dari batin yang tenang lahirlah kedamaian dunia. Seperti yang dikatakan Buddha, menaklukkan diri sendiri lebih mulia daripada menaklukkan 1000 musuh di medan perang. Dan menaklukkan diri dimulai dari hal yang sederhana, dari kesediaan untuk merespon dengan bijaksana, bukan bereaksi dengan kebodohan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.